inna man jalasahum ay jalasal ulama jalas. Siapa orang yang duduk bersama orang, maka dia akan mengikuti orang yang dia duduk sama dia. Wa in jalasa ma'al mahzun azinta. Inti duduk sama orang yang sedih, inti jadi sedih juga. Duduk sama orang kena musibah, kita ikut sedih. Wa in jalasa ma'al masrur sarata. Kalau inti duduk sama orang yang lagi girang, duduk sama pelawak, itu bakalan ketawa. Wa in jalasa ma'al ghafilin ma'al ghafilina sarat ilaika al-ghaflatu. Kalau ente duduk sama orang-orang yang sukanya nunda sholat, nggak suka duduk di majelis ilmu, orang-orang yang ghaflah, orang-orang yang lalai, bakalan ketularan ente cepat atau lambat. Meskipun kita ikhwan, duduk nongkrong sama orang-orang yang kagak demen ibadah, orang yang kagak demen wirid, kagak demen sholat, lama-lama kita ketularan. Sarat ilaika akan mengalir kepada ente kelalaiannya dia, menular ya, karena sifat itu juga menularkan. Ini ujiannya banyak nih hari ini, bukan main. Nurul aja apa ya, yang kelihatan kita pegang orang. Wa in jalasta ma'a dzakirina intabahta min ghaflatik. Kalau ente duduknya sama orang yang ahli berzikir kepada Allah, maka ente akan bangun dari kelalaian ente. Wasarrat ilaika al-yaqظah, akan menularkan kepada engkau al-yaqظah. Apa itu yaqظah? Bangun daripada mimpi kita, bangun daripada kelalaian kita. Kita dibikin sadar akan tujuan hidup kita kalau kita duduk bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibikin ingat kita sama Allah Subhanahu wa taala. Fa innahum, karena mereka ahli zikir itu al-qaum alladzi la yashqa bihim jalisuhum. Enggak bakalan celaka orang yang duduk sama orang-orang yang ahli zikir. Enggak bakalan celaka nih orang yang masuk ke sini nih malam nih ikut zikir setiap hari pun. Orang yang lagi berzikir di sini siapa yang gabung enggak bakalan celaka. Enggak bakalan celaka di dunianya, enggak bakalan celaka di akhiratnya. Kalau mau bahagia, masuk ke tempat-tempat yang dibangun untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa yashqa khadimuhum wa muhibbuhum wa anisuhum. Enggak mungkin, mustahil orang yang mencintai daripada orang-orang yang ahli zikir, orang-orang yang berkhidmat kepada orang yang ahli zikir, orang yang betah duduk di tempat zikir, mustahil dia bakalan masuk neraka. Mustahil. Siapa yang paling betah, ya, yang paling betah di tempat-tempat seperti ini, dia yang paling jauh menghadapnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'asana mati. Begitu indahnya ucapan daripada seseorang yang mengucap lisadatun man azzahum, saya punya tuan, katanya. Mungkin ini ucapan Syekh Umar Al-Futi. Saya punya tuan, tapi tuan saya adalah, juragan saya adalah orang yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang layak menjadi tuan. Aqdamuhum fawqal jabah. Telapak kaki mereka saya taruh di atas kepala saya. In lam akun minhum. Meskipun saya tidak termasuk mereka, meskipun saya bukan termasuk wali-wali Allah Subhanahu wa taala, fali fi dzikrihim izzun wa jah. Akan tetapi di hati saya ketika saya menyebut nama guru saya, ketika saya menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya menyebut Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, saya menyebut Syekh Ali Harazim radhiyallahu anhu, saya menyebut Syekh Muhammad Ghalib Talib, Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Kansusi, Syekh Muhammad Al-Hafid At-Tijani, Syekh Muhammad Al-Kabir, Syekh Ahmad, dan semua daripada Syekh Al-Walid Abu Yahya bin Ja'far bin Ali Baharul Izzun wa Jahul. Ketika saya sebut nama mereka, besar hati saya, rasa pantas saya untuk ikut mereka masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Berasa saya punya wibawa di hadapan makhluk-makhluk Allah ketika saya menyebut nama tuan-tuan saya, ketika saya menyebut nama juragan-juragan saya, para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun saya tidak termasuk kekasih Allah, saya bangga menjadi pengikut kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wahmadillah ayyuhal akh, bersyukurlah kalian wahai sekalian saudara. Wahmadillah, bersyukur kepada Allah ayyuhal asyik, wahai orang yang menikmati, wahai orang-orang yang menikmati di jamalihim,
yang menikmati keindahan wajah para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur ente kepada Allah. Ketika ente melihat wali, melihat guru, melihat Sayyidil Walid Abu Ya, hati asyik, nikmat. Hati itu nikmat, itu nazarah dari beliau kepada kita. Ketika nanti mudah-mudahan kita ngimpi ketemu Rasulullah SAW, ngimpi ketemu Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, asyik hati kita. Nikmat, menikmati kayak asyiknya kita ketika baca burdah, meskipun kadang kalau artinya asyik kita. Mudah-mudahan burdah ini bawa kita bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Bijahin Nabi Muhammad Syahmat Tijani. Amin ya Rabbal. Bersyukur inti kepada Allah. Tambah syukur inti, tambah dekat inti sama Nabi SAW. Tambah syukur inti karena menjadi orang yang asyik sama Nabi SAW. Asyik sama Syahmat Tijani radhiyallahu. Tambah ditarik, meskipun dosa kita banyak ditarik, dibetot, dipaksa sama Nabi Muhammad SAW sampai layak kita berada di hadapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal mihab bi tariqihim. Bersyukurlah wahai orang yang mencintai jalan para wali Allah Subhanahu wa taala. Enggak bakalan kita ini masuk tariqah Tijani kecuali ada cinta di hati kita. Maka bersyukurlah atas cinta tersebut yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Wa kamalihim qarra'inan bihim, ya. Berseri-serilah kalian karena kalian hidup bersama mereka. Berseri-serilah, bahagialah kalian karena hidup bersama dengan awliya Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'allaq bi adyalihim wa la taltafit ila syai'in yasudduka an janabihim. Terus pegangin wali, terus pegangin Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, maka nyampe inti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala tartafid, jangan sekali-kali engkau menoleh berpaling ila syai'in, kepada apapun dia, siapapun dia. Kalau orang tersebut yasudduka, menjauhkan engkau an janabihim, dari sisi Nabi Muhammad SAW, dari sisi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, dari sisi para awliya Allah Subhanahu wa taala, la tandur ilaihim. Jangan lagi nengok, melirik aja inti, jangan sama mereka. Apapun itu, apapun kalau bikin inti jauh daripada Nabi, bikin jauh daripada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, nggak usah pakai nengok, nggak usah pakai nengok, nggak usah pakai berpaling. Lah, tapi inti lagi, ya, berpaling dari surga ke neraka kalau begitu. Fa inna tufaili sahatahum la yurad. Fa inna tufaili sahatahum la yurad. Perlu ente tahu, tamu tak diundang, kalau datangnya ke tempat wali nggak ada yang ditolak, apalagi kalau diundang. Paham ya? Tufail ini tamu tak diundang. Tamu yang kagak diundang, sahatahum, masuk ke halamannya wali, masuk ke halaman, masuk ke zawiyah, la yurad, nggak bakalan ditolak oleh Allah, nggak bakalan ditolak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau diundang. Ikhwan itu setiap hari diundang oleh Rasulullah SAW, setiap hari diundang oleh Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu di dalam mimbar wadifah. Kita setiap hari diundang. Kita ini kagak datang. Antum kalau diundang sama presiden datang apa kagak? Kalau kagak datang rasanya nyesel apa kagak? Nyesel kagak. Presiden yang undang kagak datang, nyesel aneh gitu. Pernah gak antum nyesel diundang Rasulullah kagak datang? Ayo ikhwan, pernah gak antum gak hadir wadifah berjamaah kemudian antum menyesali itu? Pernah mereka kagak? Mudah-mudahan habis ini kita nyesal kalau kagak diundang wadifah sama Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah SAW a'zamul khalaiq, gak ada makhluk yang lebih agung daripada Nabi Muhammad SAW. Wa 'azamatuhu mu'abbad mukhallad, dan keagungannya itu abadi selama-lamanya Nabi Muhammad SAW. Wa ambabihim la yusaddu, dan orang yang masuk ke pintu daripada pintu wali Allah nggak bakalan diusir. Nggak ada wali usir orang, nggak ada. Orang kafir aja masuk ke rumah wali nggak diusir sama wali tersebut. Walillahi dzurru qailihim hum sadati hum rawahati hum maniyati. Mereka para wali, guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu adalah Tuhan kami, Tuhan kita, juragan kita, hum rawahati. Mereka lah rahahnya kita, bahagianya kita, kebahagiaan kita. Homoniyati, mereka lah cita-cita
Ahlus Safa, hasil ma'alil fakhirah. Mereka adalah orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Mereka adalah orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Wali itu enggak harus ibadahnya hebat. Wali itu enggak harus ibadahnya hebat, karena Allah lebih melihat hati daripada ibadah kita. Mudah-mudahan tarekah kita membersihkan hati kita semua. Salawat kita membersihkan hati kita, istighfar kita membersihkan hati kita, tahlil kita membersihkan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Hasil ma'alil fakhirah, mereka sudah mencapai derajat yang tinggi yang patut untuk dibanggakan dunia akhirat. Hasya liman darhabahum mawzarahum ayuhmiluhu sadati fil akhirah. Mustahil bagi siapapun orang yang mencintai wali atau ziarah berkunjung kepada wali, ayuhmiluhu sadati fil akhirah, disia-siakan nanti di akhirat. Mustahil. Jadi rajin bertamu kepada wali. Dunia kita nih dipilih sama Syekh Ahmad, ikut jadi murid Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu. Mustahil di akhirat kita nggak dicari sama Syekh Ahmad. Mustahil. Tinggal kita di dunianya pegangin ini tarekah sampai wafat, udah itu aja selesai. Wali bi sohbatikum fadlun 'alan nas, saya ini dengan sebab duduk bersama wali jadi punya kelebihan atas manusia yang lain. Kita kalau duduk sama wali jadi lebih istimewa dari yang lain. Sholat sama-sama 5 waktu setiap hari, wiridan sama-sama, akan tetapi kita lebih unggul daripada orang lain karena kita punya teman duduk kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Punya teman duduk daripada Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad Tijani radhiyallahu anhu. Wa kullu man habbakum 'arin 'anil bas. Setiap orang yang mencintai wali akan lepas daripada perkara yang membahayakan dia di akhirat. Siapa orang cinta wali gak bakalan celaka. Arin terbuka anil bas daripada motor. Arin anil bas. Antum muradi. Ini kalimatnya beliau Syekh Umar Rafuti ngajarin kita. Antum muradi, engkaulah Syekh Ahmad tujuan hidup saya. Maksudnya kalau kita bertuju kepada Syekh Ahmad akan bawa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum muradi wa ma fil qawni ghairukum. Nggak ada lagi di dunia selain kau, nggak ada. Wa ma fil qawni ghairukum, di dunia nggak ada selain kau. Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Laulakum lam tatib nafsi wa anfasi. Kalau bukan karena engkau ya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, pribadi aneh nggak menjadi tenang, nafas aneh nggak jadi berharga, kalau tidak dipilih sama walinya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan miliknya udah ada. Udah saat masih ngomong aja gitu. Lanjut apa jangan ya? Lanjut daripada bilang jangan diomelin. Belum pernah sih Anda bilang jangan gitu. Anda juga kalau dengerin juga nggak mungkin bilang jangan, kata siapa juga ya. Yang penting yang bicara sadar diri aja begitu ya. La tuhmiluni fa inni abdun hadaratukum. Jangan engkau campakkan saya wahai wali, saya adalah seorang hamba Allah yang hadir di hadapan kalian. Hadir di hadapan kau wahai Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Mahallukum sadati minni ala ras. Tempat engkau kedudukanmu di sisiku ada di atas kepala. Jadi Syekh Ahmad itu ada di atas kepala kita ya. Jadi Syekh Ahmad ada di atas kepala kita. Bukan dunia yang di atas kepala kita ya. Bukan dunia. Kita di atas kepala kita, yang di dalam hati kita dunia apa Syekh Ahmad? Dunia apa Syekh Ahmad? Kalau benturan nih waktunya helalah, kemudian ada yang umpamanya orderan begitu. Mana yang lebih dahulu kita? Nah itulah hati kita. Hati kita begitu tuh, kedudukan Syekh Ahmad masih kalah aneh. Bukan kita, bukan orang. Kita juga orang ya. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Mumpungnya guru kita nggak punya marah. Mahallakum sa'adati minni ala ras wa tibba nafsan wa qarra aynan ayyuhal. Bersyukurlah ente, bahagialah ente. Kata Abu Ya, irtah bi an takuna min talamidi Syekh. Nikmatin hidup jadi muridnya Syekh Ahmad. Kalau ente menikmati hidup jadi muridnya Syekh Ahmad, hidup adanya cuma nikmat doang. Yang ada dalam hidup cuma nikmat aja. Jangan jadi muridnya Syekh Ahmad, aduh udah wadifah lagi aja, capek ngantuk nih. Inti nggak menikmati kalau begitu, kalau menikmati ditinggal.
Iya enggak? Nonton bola nih umpamanya final, menikmati nih orang senang bola. Tidur enggak kira-kira? Hati ngantuk nih, kita teman bola nih, nonton bola lagi ngantuk, tidur apa kagak? Kagak kan teman cinta sama bola. Masa cinta sama Syekh Ahmad ngakunya yang penting cinta, tapi mana Syekh Ahmad tidur lagi begitu. Cinta. Masuk. Padahal ngantuk kita nggak begitu. Ayuhal akh as-sadiq fi mahabbatihim, wahai sekalian saudara-saudara yang betul dalam cintanya. Al-muta'alliq bidailihim, yang bergantung di bawah keagungan para wali Allah Subhanahu wa taala, dan muntasib ila hadratihim, yang menisbatkan diri kepada para wali. Anta Tijani, na'am, itu namanya nisbat. Engkau Tijani, iya saya Tijani. Itu namanya nisbat. Kita menisbatkan diri kepada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Bukan kita ngaku-ngaku cucunya saya, maka ada nisbat. Anda murid Syekh Ahmad. Anta Tijani. Al-Qa'im bi khidmatihim, yang selalu istiqamah khidmat kepada wali. Istiqamah khidmat kepada wali. Kita niat khidmat juga sama Syekh Ahmad. Niat khidmat kita nih jadi murid Syekh Ahmad. Ya. Guru-guru kita kasih pesan yang penting itu qasrul himmah li syai'i syekh. Apa itu qasrul himmah? Qasrul himmah itu adalah qasr itu meringkas himmah, semangat. Meringkas semangat kita kepada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Makna maksudnya apapun yang kita lakukan tujuannya adalah untuk membawa orang kepada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Apapun yang kita lakukan tujuannya untuk syiar tariqahnya Syekh Ahmad. Ini baru hewan yang sejati. Apapun tujuannya adalah biar orang itu jadi dipilih, biar orang itu ikut, biar orang itu kenal sama guruannya. Ya, ini sebetulnya min ahamil adab, termasuk etika fondasi yang paling penting di dalam tariqah kita. Apapun tujuannya siapa, apapun. Dan yang begini banget nih, yang udah anda saksiin guru kita, Syekh Walid Abu Yad, apaan aja Syekh Ahmad, apaan aja nih sebetulnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Syekh Ahmad Tijani, ini qasrul himmah. Bahkan doanya mustajab aja, orang nih didoain alhamdulillah mustajab gini. Syekh Ahmad. Semuanya ke Syekh Ahmad. Kalau bisa hati kita begitu, fustum bil qurb minhu. Engkau akan sukses dengan dekat duduk bersama dengan Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Wala yatikal fawz bil hayat at-thayyibah wa sa'adah al-abadiyah. Kalau kita benar-benar kasrul himmah sama Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, inti bakalan datang kepada engkau kesuksesan dengan hidup yang bahagia, dan kebahagiaannya tersebut abadi selama-lamanya. Wa ahmadillah ala ma waffaqaka wa hadaka ta'arrud lina fa'ad maula. Bersyukurlah kepada Allah atas taufik yang Allah berikan dan hidayah yang Allah berikan kepadamu, yang mana engkau dengan taufik dan hidayahnya mau menundurkan diri kepada warisan Allah. Nafahat Allah, warisan Allah itu Nabi Muhammad SAW, dan warisan Nabi Muhammad SAW adalah para awliya Allah Subhanahu Wa Taala. Para awliya itu warisan Allah Subhanahu Wa Taala buat kita. Tinggal kita mau nggak dapat warisan. Kita mau nih warisan dunia doang sih, ini warisan akhirat nih. Para wali itu warisan Allah, warisan akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ditawarin wagah-wagahan. Padahal ini warisan bikin kita sukses dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. وفي تنبيه المقترين للشيخ الشعراني وكان أبو هريرة يقول يؤتى بالعبد يوم القيامة ويوقف بين يدي الله عز وجل فيقول الله عز وجل هل أحببت لي وليا حتى أحببت له. Disebutkan Abu Hurairah pernah mengatakan, ya Rasulullah SAW bersabda, Allah hakata yu'ta bil abad yaumil qiyamah, nanti di hari kiamat ada seorang hamba dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, didudukkan di hadapan Allah. Kemudian Allah berkata kepada itu hamba, hal ahbabta li waliyan, inti waktu hidup pernah cinta apa kagak sama wali? Kata Allah, pernah cinta apa kagak sama wali? Hatta ahabuka lahu,
Kalau ente pernah cinta sama wali, ane pasrahin urusan ente kepada dia. Ane pasrahin urusan akhirat ente kepada dia. Bukan. Ane antarin ente kepada wali tersebut. Begini, hampa hidupnya orang yang di dalam hidup sampai matinya nggak punya aladah sama wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampa. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kalau murid-muridnya wali di akhirat sama Allah dipasrahin kepada gurunya. Nih, terserah ente. Saking mulianya itu para awliya Allah, para kekasihnya Allah. Bukan aku, ada pasrah sama ente. Punya ente ini dia, punya ente. Masya Allah. Dan sekarang diajak cinta sama wali, hati-hati, begitu. Diajak masuk surga, hati-hati gitu. Masuk surga nggak usah hati-hati, masuk aja. Masuk surga hati-hati, neraka hati-hati baru. At-Tabarani, inna li rabbikum fi ayyamin dahrikum nafa'at ala fata'aradu laha la'alla an tusibakum nafhatun minha fala tashkuna ba'daha abadan. Imam At-Tabarani meriwayatkan inna li rabbikum fi ayyamin dahrikum la'alla hadis. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala fi ayyamin dahrikum, di dalam hari-hari kalian, nafa'at, ada warisan. Allah setiap hari itu punya warisan dikasih sama kita. Allah Ta'ala minta inti sodorkan, ya Allah, saya kan juga makhluk engkau, saya juga umat Nabi Muhammad SAW, minta warisan. Apa warisannya? Para awliya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fata'ala, deketin, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'alla tusibakum nafa'atan minha fala tashkuna ba'daha abadan. Barangkali ketika ente minta sama Allah, minta didekatkan sama wali Allah, minta warisan tersebut, ente dikasih ketemu sama wali, ketemu sama orang yang ente ketemu sama dia dengan sebab ketemu sama dia, ente dijamin masuk surga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tashkuna ba'daha abadan. Enggak bakal celaka ente di situ selama-lamanya. Fa ya fawzal ladzina nahadu ilaiha wa ta'arradu laha. Beruntunglah orang-orang yang mengejar warisan Allah, menyodorkan diri minta warisan Allah. Mereka adalah orang yang beruntung. Wastamaddu min tilka nafha madadan, dan minta pertolongan daripada warisan tersebut dengan pertolongan wali tersebut. Wa itakana 'inda dzikrihim kama fil athari al-mawquf wal khabar al-ma'ruf tatanazzalu rahmat wa awatirun nasamat wa ma baluka bi mahabbatihim. Kalau intinya nyebut nama wali aja Allah sayang ketika di dalam khabar al-ma'ruf, di dalam khabar yang terkenal, inna dzikri salihin tatanazzalu rahmat, begitu kabarnya. Kalau cuma nyebut nama wali aja Allah sayang inti. Kata Syekh Muhammad Al-Futi, nyebut nama doang nih, kita nyebut nama Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, sedikit sejarahnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, nyebut sejarah hidupnya Nabi Muhammad SAW, ya, dan nyebut sedikit sejarah hidupnya Nabi, turun rahmat Allah, fama baluka bi mahabbatihi. Terus bagaimana nasib ente ketika ente punya hati dikasih cinta kepada wali Allah, ketika ente punya hati dikasih cinta kepada Nabi Muhammad wa khidmatihim, dan Allah takdirkan ente setiap hari khidmat sama wali, datang ke zawiyah, ngeramein zawiyah, menghidupkan zawiyah. Tuan rumah zawiyah ini Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Kita datang ngeramein itu khidmat sama Syekh Ahmad, khidmat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kira-kira jatahnya ente nanti di yaumil qiyamah? Apa kira-kira yang bakalan Allah kasih? Enggak usah di akhirat, di dunia aja lebih sukses yang lebih betah di zawiyah. Pasti. Coba aja lihat. Lebih sukses yang lebih rajin wirid daripada yang lagi warawiri bagus, lebih bagus. Itu hebatnya Iwan. Warawiri juga waktunya wirid ya. Begitu kan? Alhamdulillah. Kalau belum Iwan kan dulu agak warawiri. Gak ada judul wirid. Itu udah bosan sebetulnya ya. Karena belakangan lihat aja sangat. Biarin aja juga lafal ini kan sama. Adul. Waliyazillahim. Bagaimana keadaan inti kalau hidup inti itu cenderungnya ke wali.
Hidup ini condongnya ke wali. Ikhwan pasti. Kecondongan hatinya ke kiamat pasti. Waliyat TPM dan hidup itu kalau ada masalah minta tolong sama walinya Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada Allah. Bagaimana kira-kira nasib ente? Kalau cuma nyebut namanya aja Allah jadi Allah rahmat, kasih rahmat Allah cinta sama ente. Bagaimana kalau kita khidmat dan cinta kepada Allah? Wa musahabatihim wa mukhalatatihim wa dawam an-nazar ila ta'atihim wal bahiyyah. Dan ente menjadi orang yang sering duduk sama wali, berkumpul sama wali, dan sering bisa mandang wajah mulianya wali Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan wibawa dari Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan sir dan nur dari Allah Subhanahu wa taala. Tahu enggak ente kita beliau? Minhum walidhum, ada yang man idza nadhara ilaika nadratan ridan tas'ad sa'adatan la syaqawata ba'da abad. Wali itu ada yang punya karamah. Ya. Di antara karamah ini kalau dia ngelihat ente nih wali, terus sayang dia sama ente dijamin masuk surga. Ada wali yang kalau melihat kita, dia sayang sama kita, ente bakalan pasti husnul khatimah. Ini sifat-sifatnya wali ini banyak. Tapi semua karamah wali ini dimiliki oleh Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Dimiliki oleh Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Wa minhum man idza marra ala jama'atin min al-usat fa sallama alaihim amanahumullahu min adabihi. Wa minhum di antara wali, ya, ada wali yang karamahnya adalah idza marra ala jamaah, kalau dia lewat kepada gerombolan orang min al-usat, itu lagi pada maksiatnya orang lagi pada maksiat, wali lewat Fasallam alaihi qul salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ni wali tapi ya. Salam ni wali. Jadi kita jangan segan-segan kita untuk salam. Barangkali waktu itu kita lagi dicinta sama Allah Subhanahu wa taala, salam kita manfaat meskipun tuh orang lagi maksiat. Amanahumullahu min adabi. Akan Allah amankan itu orang-orang yang maksiat dari adab Allah Subhanahu wa taala berkat salam itu wali tadi. Berkat salam dia itu wali tadi. Salam Syekh Ahmad, siapapun orang yang pernah disalamin sama Syekh Ahmad bakalan aman dari adab Allah. Apalagi Rasulullah SAW. Siapapun orang yang pernah disalamin sama Nabi Muhammad SAW, hasya, ayo orang mustahil itu orang bakal celaka. Ini bersyukur kita ya Nabi salam alaihi. Musalli ala Muhammad. Lanjut apa enggak usah? Sampai nggak ada yang jawab. Udah. Wa minhum man idza nadhara ilaika tas'ad. Wa idza nadharta ilaihi tas'ad. Ada juga wali yang tadi kan dia melihat dengan rahmat. Ada juga wali yang nadharatul rahmat. Ada juga wali yang kalau dia melihat ke inti, dia melihat doang. Inti bakal sa'adah. Manusia itu ada sa'adah, ada syaqawah, bahagia, celaka. Itu bakal bahagia. Wa idza nadharta ilaihi tas'ad. Begitu juga kalau ente ngelihat dia, ente bakal bahagia. Lihat aja ente sama wali bakal bahagia. Masya Allah, jangan merem kalau ada wali. Jangan merem. Kalau sama setan sih hati-hati. Itu wali, jangan ente lihat dia. Percaya ada kita setan. Wa minhum man idza syahida laka annaka ra'aitahu tas'ad. Ini juga kebiasaan guru kita Sayyidul Walid radhiyallahu anhu. Di antara wali adalah man idza nadharta ilaihi wa minhum man idza syahida laka annaka ra'aitahu tas'ad. Ada juga wali yang kalau dia bersaksi kepada ente, ya, man idza syahida laka annaka ra'aitahu, bersaksi kepada ente, ada bersaksi ente ngelihat aneh. Anda bersaksi, syahidalah, bersaksi kepadamu, annaka ra'aitahu, bahwa engkau melihatnya, ente bakalan sukses, ente bakalan bahagia dari akhirat. Abunya kalau ketemu syurafa, ishhad bi anni ra'aitu. Ini sering gitu, mendapati Abuya kalau ketemu syurafa yang baru pertama kali ketemu gitu, beliau langsung cium tangan, radhiyallahu anhu wa nabi, mudah-mudahan dia murid kita dunia akhirat sama beliau. Kemudian beliau mengatakan, ya Sidi, ishhad bi anni ra'aitu, saksikan saya melihat engkau. Syahad tuh kata saya tersebut, saya bersaksi ente kelihatannya tidak kunci surga. Kayak Abu itu kunci surga ini banyak banget. Kunci surga ini banyak, dapat dari siapa aja tahu beliau.
ini kadarnya orang seperti apa, kadarnya cucunya Selamat ini seperti apa, tahu beliau ngambil nafas, ngambil warisan sebanyak-banyaknya. Kalau kita kan kagak, ya ketemu berpisah udah nggak ada apa-apa kayaknya begitu ya. Padahal karomah-karomahnya itu luar biasa sebetulnya kalau kita manfaatkan. Nah, kenapa beliau udah punya kunci lagi buat kita murid-muridnya biar diaku masih aman. Kan kita udah talqin, iya talqin si talqin. Murid sehari 1 jam, maksiatnya 8 jam. Gimana statusnya kira-kira? Kan perlu juga akhirnya kita dibantu sama guru kita buat ayo ada paksa ini. Bukan di sini. Bukan di sini maksudnya. Ya di mana-mana. Wa minhum di antara wali man idza shallaita khalfahu tas'ad. Ada juga wali yang kalau ente pernah sekali aja salat di belakang dia, ente bakalan bahagia dunia akhirat. Salat sekali di belakang wali bahagia dunia akhirat. Masya Allah. Jadi kadang-kadang Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu mau menunjukkan derajat muridnya itu disuruh imamin. Jadi kalau murid Syekh Ahmad yang biasa disuruh imamin itu rata-rata jadi wali kutub. Jadi wali kutub yang biasa disuruh imamin. Wa min man idza akala ta'ama kata saat. Di antara wali juga ada wali yang karamahnya kalau pernah dia makan makanan ente, baik berkunjung ke rumah kita makan ataupun di acara kayak gini kita nganter jeruk umpamanya begitu dimakan sama wali, masuk surga ente gara-gara itu. Wa man man idza syaribta min ma'ihi tas'ad. Ada juga wali yang kalau ente minum bekas air beliau ente bakalan masuk surga. Itu dibahas. Kan kalau sama orang-orang yang antipati kan, itu aja sih dia ada bekas orang ente minum. Ada bekas sahabat Rasulullah SAW kalau wudu aja ditadangin. Kalau Rasulullah ceramah yang lagi semangat itu pada mangga sahabat mukmin beliau Nabi Muhammad SAW. Kita syaribta min ma'ihi tas'ad. Minum air bekas daripada wali kita bahagia, Masya Allah. Wa min man idza akala ta'amahu tas'ad. Ada juga ente makan bekas makanan ini ente bahagia. Ini Abu Ya tuh kalau ada syurafa radhiyallahu anhu, beliau itu pura-pura enggak menyibukkan diri ngelayanin dulu. Sayyid mau apa? Berdiri beliau tuh dengan sering lihat di meja tuh beliau berdiri. Nanti kalau udah pada selesai baru bekas ini makan sama Abu Ya. Ini sekelas beliau. Ini sekelas orang yang sudah disaksikan kutubnya. Sekelas orang yang sudah disaksikan kutubnya masih merasa kutub ambil keberkahan. Kita nyuruh orang ambil berkah sama kita. Kena corona atau orang? Corona ya Allah, contohlah guru-guru kita ya Allah. Kelas Abu Ya, Anda sering nyaksikan itu. Syurafa itu bahkan luar biasa. Nyaksikan Abu Ya, Masya Allah. Radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Dilanjut atau enggak usah? Capek ya? Hah? Neman? Benar? Video ini panasnya. Pemenhom menita habab tahu tas'ad. Wali ada yang kalau kita cinta sama dia, kita cinta sama wali, kita bakalan bahagia. Kita bakalan bahagia. Kalau kita udah tahu Abu Ya itu wali, jelas beliau itu wali. Cintailah beliau. Kita mau cinta sama kita belum tahu wajahnya seperti apa. Kita Rasulullah SAW belum tahu. Cintailah beliau yang menjadi wasilah kita. Menjadi wasilah kita. Ingat-ingat beliau, sebut secara hidupnya. Sukses kita. Wa minhum man idza sami'ta ismahu tas'ad. Masya Allah. Ada juga wali yang inti dengar namanya ini masuk surga. Sami'ta ismahu, kita dengar
Minhum man idza asartahu tas'ad asar. Ada juga wali yang kalau ente menjadi hidup di zamannya dia, hidup di zaman dia, ahli asrihi tas'ad, ente bahagia. Ini warisan Allah semuanya. Karena ini warisan Allah semuanya. Ta'arradu ilaiha, ayo minta sama Allah warisan-warisan. Bukannya minta jadi wali ya. Karena kapasitas kita kalau mau jadi wali harus ujiannya berat dulu. Akhirnya nyerah di tengah jalan kita. Udah jadi ikhwanan udah kita. Pengen jadi wali. Bukan nggak mulai pengen jadi wali, karena lihat kapasitas kita juga. Nggak kuat akhirnya singin kita. Contohnya. Wa minhum man idza akhadta dzikrahu tas'ad. Di antara wali ada yang kalau ente baiat ngambil wiridannya dia ente bakalan bahagia. Wa minhum man idza khadimtahu tas'ad. Ada juga kalau ente ngelayanin dia jadi khadamnya dia ente bahagia. Wa minhum man idza da'awta lahu tas'ad. Ada juga wali yang kalau ente doa kepada dia, doain dia ente bahagia. Ente doain wali Allah Subhanahu wa taala ente bahagia. Wa minhum man idza da'a laka tas'ad. Ada juga yang kalau dia doain ente bahagia. Wa minhum man idza syafi'a laka syafi'a fi tas'ad. Ada juga wali yang kalau dia kasih syafaat buat ente bahagia di akhirat nanti. Wa minhum man yas'alullah yukabbar jannatahu fin nar li'ajli takhfif al-wa'id min Allah Ta'ala بملئها ويحملون عن آلاف من الأوصاد عن حرقهم بالنار. Ada juga wali yang yas'al minta sama Allah Subhanahu wa taala yukbar jannatahu fil nar. Ya Allah, gedein surganya di neraka. Minta surganya digedein di neraka. Maksudnya apa? Karomahnya dia tuh biar buat orang-orang yang ada di neraka Allah Subhanahu wa taala biar pada masuk surga Allah Subhanahu. Ada yang begitu untuk meringankan. Wa yahmiluna ta'ala fi min al-usat, maka mereka bisa membawa, ini orang bisa membawa daripada ribuan orang-orang ahli maksiat an harqihim min nar, dari kebakaran mereka di neraka dibawa ke surga. Ini wali Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man aqamahu Allah fi qada' wa ajnas. Ada juga wali yang Allah dudukkan dia di tempat untuk melestarikan hajat-hajatnya manusia. Ada juga wali yang memang tugasnya dia ngedoain hajat-hajat orang biar hajat-hajat orang dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Baru tahu di atas ada yang lagi beda. Maka dia lestarikan hajat-hajatnya mereka sebab doanya wali itu. Masya Allah. Ada wali ini agamahullahu fi qada' hawaijin nas. Allah dudukkan dia di dalam melestarikan hajatnya orang. Wa yaqdi lahum hawaij. Hajat orang itu semuanya terkabul. Sebab ini wasilahnya dia. Akan tetapi yursiluhum ila man ishtahar bisalah. Sama ini wali ini dikirimin ke orang-orang kepada orang yang masyhur, orang soleh yang masyhur, yang terkenal. Jadi seakan-akan mereka akan berprasangka mereka itu hajatnya terkabul berkat doanya itu yang terkenal. Bisa dipahami? Fi biladihim liyuqdu hajatahum zahiran wa yastur bidzalika nafsah. Dengan tujuan untuk menutupi daripada dirinya dia biar agak terkenal. Ya kayak Syekh Ahmad, wali-wali dikasih madat sama Syekh Ahmad, hajatnya umatnya, hajat orang ziarah kabul, madat Syekh Ahmad. Yang ziarah ke wali itu kagak kenal sama Syekh Ahmad. Wa yuqbar ghairahu mimman la sirra lahu. Dan dia wala burhan, digedein nama orang yang
dibesar-besarkan nama orang yang sebetulnya bukan sirnya dia, bukan nurnya dia wali. Jadi wali itu sifatnya begitu. Kita kalau mustajab kan pamer kita. Kalau wali beneran mustajab nggak mau pamer, kamu mustajab ada dioper ke orang lain. Oh berkat doanya dia tuh jadi berkat. Nggak tahu gimana caranya. Wa minhum ada juga wali man nasabahu Allah li tahammulil balaya wa mihan. Ada orang yang sama Allah Subhanahu wa taala ditempatkan untuk nanggung bala dan bencana. Bala dan bencana, ada wali wilayah-wilayah tuh yang tugasnya adalah bala mau turun tuh ditahan dulu sama dia. Anak ahli baladi untuk penduduk kota dia atau negara dia atau kampung dia, wa iklimihi dan iklimnya dia. Wa ma'adzalika dan sunnatullah, biasanya wali yang begini nih bersertaan dengan hidupnya dia nolak balak buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Fahum yunqisunahu wa yunqiruna alaihi lailan wa naharan. Biasanya wali yang begini malahan itu dikata-katain sama tetangga-tetangganya. Dikata-katain, dikurang-kurangin sama orang, diingkarin sama orang. Dibilang sesat lah, dibilang ini, dibilang itu. Lailan wa naharan, siang malam dicela. Fala yasudduhul inkar an tahammulil balaya anhum. Akan tetapi keingkarannya orang kepada dia enggak menjadikan dia untuk menolak tugas dari Allah di dalam nolak bala untuk mereka, di dalam nanggung bala untuk mereka. Allah kasih bala buat umat di kampungnya, di kotanya, di negaranya, ya Allah, balanya buat dia, sakit dia. Dia yang celaka, dia yang sakit, atau dia harus ibadah dengan luar biasa. Ujiannya orang-orang yang ditolonginnya itu, dan mereka kagak tahu kalau ditolongin, malahan mencaci maki dia, memfitnah dia dan lain sebagainya. Ada seorang wali ahli seperti ini sampai munajat kepada Allah. Munajat kepada Allah, ya Allah, begitu kejamnya manusia. Ana siang malam ibadah buat mereka biar kagak dapat bencana, biar mereka hidup dengan aman dan nyaman. Tapi balasan mereka itu seperti ini, ana difitnah, ana dicaci maki. Alhamdulillah, Allah memberikan ilham kepada dia. Apa ilham Allah kepada kekasihnya tersebut? Kata Allah, jangan lagi engkau, saya aja difitnah, kata Allah Subhanahu wa taala. Saya dibilang bukan Tuhan. Bukankah itu fitnah? Berapa miliar orang hamba saya kasih rezeki setiap hari, kata Allah Arhamur Rahimin. Saya yang kasih mereka makan, saya yang kasih mereka hidup, saya yang kasih udara, jantung itu saya yang berikan, mata itu saya berikan. Saya difitnah bukan Tuhan. Dan begitu yakinnya dia saya bukan Tuhan. Jangan menyalahkan Allah. Itu dakbul syaitan, dakbul abalis. Itu memang kerjaannya setan. Itu memang kerjaannya setan. Akhirnya dia, oh iya benar juga, ya kata Tuhan. Allah aja tetap ngasih makan sama makhluknya, meskipun itu makhluknya syirik kepada Allah. Bahkan dibanding-bandingkannya, dianggap bukan Tuhan, yang dibilang Tuhan patung lah, binatang lah. Yang bukan-bukan kan banyak, miliaran orang kayak gitu. Itu fitnah buat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Begitu cintanya Allah kepada wali-walinya. Makanya maklum kita udah maklum ibadah kita ikut kiamat aja ya. Antum kalau begini kan kuat kan kita kira-kira. Maklum kita ibadah, nih salawat kita udah fil bala. Keluar rumah dikatain kita nih, keluar kita. Keluar rumah bawa bola kalau model gitu. Fayabituna sahran bil talib wa tanamu an-nas wal jinn wa huwa la yanamu an-nas yadhakun wa yal'abun wa yataladdadun bin nisa'i 'ala al-firash la yahussuna bi syai'in mimma ta'miluhu anhum. Fayabit sahran bil talib
Fayabitu, dia minat tiap malam sahran melek bidalil di malam hari. Wa tanamun nas wal jin, manusia jin pada tidur, dia kagak tidur, tahajudnya buat tetangganya biar pada bahagia, biar pada masuk surga. Besok itu tetangga kamu tidur udah ngomongin dia. Wa huwa la yanam wan nas yadhakun, manusia pada ketawa, wa yalabun, pada main, wa yataladdatuna bin nisa'i, mereka menikmati punya bini. Alal firas, di atas tempat tidurnya punya bini, mereka menikmatinya. Dia kagak sempat buat begitu. Masya Allah. Buat menyelamatin tetangganya, yang mana tetangganya itu begitu kelakuannya. La yahrussuna bi syai'in mimma tahmiluhu anhum, enggak merasakan sedikit pun itu tetangga-tetangga dari apa yang dia tanggung dari mereka semua. Dia nanggung bala itu enggak dirasakan. Boro-boro terima kasih. Tahu aja kagak mereka. ومنهم من يربي بالهمة ومنهم من يربي بالنظرة ومنهم من يربي باللقمة ومنهم من يربي بالخلطة ومنهم من يربي بالخلوة ومنهم من يربي بالأوراد فقط. ولولا خوف التطويل وإفشاء الإسرار لا نسبت كل حالة إلى صاحبها من الرجال. Ada yang mentarbiah muridnya dengan semangat, ada yang mentarbiah muridnya dengan nadrah, dengan pandangan khusus, ada yang mentarbiah muridnya, ada wali yang mentarbiah mendidik muridnya bahkan cuma dengan luqmah, ada wali ini ya, mentarbiahnya didik murid cuma dia makanan diambil dimakan, dikeluarin lagi disuapin ke muridnya, jadi wali itu muridnya dengan itu aja. Dirabi, ditarbiah itu muridnya cuma dengan luqmah. Kalau kita ketemu syurah, kalau beliau memberikan kita makan kemudian maunya disuapin ke kita, jangan minta pakai tangan. Mangan kita, mangan itu tarbiyah. Itu magang mau dikasih kepada kita. Kedudukan yang dia mau kasih kepada kita radhiyallahu anhu. Wa minhum man yurabbi bil khilqah, ada juga yang mentarbiyah muridnya dengan bergaul kepada siapa aja, nyaru gitu ya, nyaru pakai pakaian preman padahal dia wali. Ada yang mentarbiyah murid kayak begitu. Ada juga yang yurabbi bil khalwah, mentarbiyah muridnya dengan khalwat, menyendiri. Ada. Alhamdulillah kita ditarbiyahnya dengan wadifah lazim, delalah, udah itu aja tarbiyah kita. Pegangnya itu aja. Paling ringan itu tarbiyah. Laula khaufat tatwil, kalau anda agak takut terlalu melebar, wa ifsya'il israr, dan terlalu membuka sirnya wali, kata Syekh Umar Al-Buti, la nasabtu kull halatin ila sahibiha min ar-rijal. Anda bakalan disebutkan itu sebetulnya. Jadi yang anda sebut di atas itu semuanya anda kenal walinya yang karamahnya begitu. Kalau kagak takut anda termasuk orang yang membongkar rahasianya wali, anda sebutin kepada itu nama-nama satu persatunya. Ini karamahnya Syekh ini karamahnya Syekh ini. Berarti kan ini wali Tijani semua. Yang menyaksikan Syekh Umar Al-Buti orang Tijani. La sahibiha min ar-rijal. Wa kaifa la wa hum alladziina yastafahumul haqqu li khidmatihi. Wali itu orang yang dipilih Allah. Allah yang memilih mereka untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya wali itu cuma melayani Allah, budaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang pilih dia jadi untuk bermanfaat untuk umat-umat Nabi Muhammad SAW. Piring tidak berbunyi, perut pun menyambut. Allahumma asyurna fi zumratin bil khair al-tijani wa amatana bi madadi khatmil awliya al-kitmani. Rabbana atina fid dunya hasanatan